Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain. Amin tsumma amin. Hadirin sami jamaah pengajian rutin malam Ahad, yaitu pengajian kitab hikam. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, nikmat, barakah kepada tiang pelunggu senamian dan kepada orang-orang yang menyimak pengajian ini dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita dapat melaksanakan rutinitas pengajian ini dengan sehat walafiat. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita bertawasul agar apa yang kita laksanakan pada malam ini membawa barokah, terutama kepada Rasulullah SAW dan kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita banyak nilai-nilai agama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syurallal ladzina Al-Fatihah li hadratil Syekhina wa Musayyidina Muhammad bin Mustaqim. Al-Fatihah. Alhamdulillah musyrik. Alhamdulillah. Syurallal ladzina Al-Fatihah. Tunggu Muhammad bin Allah. Bi Allah ya Allah. Darajatihim wa yu'ridu anhum. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Syekh Ahmad bin Nu'as atau ilah as-Sakandari dan Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu yamdahunaka lima yazunnunahu fika minal awsafil hamidah fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamahu minha. An-nasu yamdahunaka, bermula manusia itu mereka itu memuji engkau, lima yazunnunahu bika, bagi apa yang mereka sangka pada dirimu itu, minal awsafil hamidati, dari sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat yang terpuji. Fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamu minha, maka jadikanlah dirimu itu banyak mencela bagi apa yang engkau tahu akan dia, minha, daripadanya. Artinya
manusia itu banyak terkadang yang suka memuji dan orang itu juga banyak yang senang untuk dipuji. Kenapa orang itu memuji kita? Karena dia itu menyangka bahwa pada diri kita itu adalah bagus, baik, lalu dia memuji. Nah, ketika seseorang memuji kita, maka janganlah berbangga, karena tidak ada kepantasan pada diri kita untuk dipuji oleh orang lain. Karena yang disangkakan baik itu belum tentu itu adalah perbuatan yang tulus kita laksanakan kepada Allah. Fala taghtaru bimadahin nasi lak. Maka janganlah engkau tertipu dengan pujian manusia untukmu itu. Wa thanaihim 'alaika, dan sanjungan-sanjungan mereka kepadamu, jangan engkau tertipu. Bal irji'i 'ala nafsika bil laumi wal zim 'ala talabbusiha. Tetapi berdoalah dan celalah dirimu. Bi khilafi ma yazunnun nasu fika, karena bersalahan apa yang mereka itu manusia sangka terhadap dirimu. Jadi memuji, orang memuji dan orang yang dipuji itu sebenarnya adalah dua orang yang tidak terpuji di mata syariat, apalagi yang dipuji. Orang yang dipuji akan mengakibatkan ujub, bangga terhadap dirinya sendiri dan akan menjadi sombong. Sementara kesombongan adalah bagian dari penyakit hati yang sangat luar biasa, diharamkan, sangat tidak dibolehkan. Di dalam pelajaran kita bahwa kesombongan adalah penyakit hati, ujub termasuk penyakit hati. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada secuil sedikit daripada kesombongan. Jadi itulah orang-orang yang merasakan kesombongan karena keangkuhan dirinya. Apa itu kesombongan? Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimana kalau orang itu menggunakan pakaian, baju atau sandal yang bagus? Nabi bersabda, itu adalah keindahan. Jadi menggunakan yang baik bukan berarti sombong. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Meremehkan orang lain, menganggap kita itu adalah hebat, perkasa, ilmu kita hebat, tidak ada yang melebihi ilmu kita, orang lain itu kecil. Semua itu adalah bagian-bagian daripada kesombongan. Jadi secuil pun rasa sombong di dalam hati siapapun yang ada rasa sombongnya sekalipun sedikit, satu miskal zarah, satu zarah itu
1 dibagi 60 itu zarrah. Kalau ada seperti itu, maka manusia itu tidak akan masuk akan ke neraka, tidak masuk surga. Ini yang dikatakan. Nah, walidza qala Ali karramallahu wajhahu, dan karena inilah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, gelar Sayyidina Ali itu karramallahu wajhahu. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu gelarnya radhiyallahu anhu, kita katakan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi. Tapi kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, kenapa Sayyidina Ali digunakan sebutannya karramallahu wajhahu? Karena Sayyidina Ali itu adalah beliau mengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, sangat masih kecil sekali, sehingga dia tidak sempat melihat wajah-wajah perempuan di depan balai. Beliau ikut kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pelajaran agama Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterima sampai bahwa mata wajah beliau tidak pernah memandang wanita. Makanya digelarkan dia karramallahu wajah, adalah orang yang mulia wajahnya. Apa kata beliau ketika dia memperoleh pujian, Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnuna wa la tu'akhidna bima yaquluna waghfir lana ma la ya'lamun. Itu yang diungkapkan ketika beliau memperoleh pujian. Apa artinya Allahumma ja'alna, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, jadikanlah kebaikan bima yazunnuna, dengan apa yang mereka sangka kepadaku, waghfir lana, dan ampunilah diriku, ampunilah kami, mala ya'lamuna, atas apa yang tidak mereka ketahui. Dan jangan wala tu'akhidna bima yaquluna, dan janganlah engkau menyiksa kami dengan apa yang mereka katakan. Nah, ini adalah ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah apabila beliau dipuji. Kenapa sampai beliau berdoa? Karena al-madhu zibhun, karena pujian itu adalah penyembelihan, bagaikan orang yang menyembelih. Jadi kalau ada orang memuji kepada kita sementara itu sangat tipis kebenarannya, bahkan tidak ada, walaupun ada sekalipun itu sangat berbahaya. Ketika Abu Musa berkata, Nabi telah mendengar seseorang itu memuji dengan berlebihan, lalu Nabi bersabda, ahlaktum aw qata'tum zahrar rajul, engkau telah membinasakan atau kamu sudah memotong akan punggung seseorang laki-laki. Itu kata sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengar daripada ucapan orang sahabat yang berada di sisinya. Itu ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Lalu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pujian ini,
amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhfa fi wujuhil madahina at-turab, supaya menyiram kepada wajah-wajah orang-orang yang selalu memuji itu dengan tanah. Sampai seperti itu Rasulullah bagi orang yang suka carmuk, bahasa saat ini carmuk cari muka, lalu dia memuji biasa kepada atasan, karena bahaya pujian itu sangat luar biasa. Dampak negatifnya yaitu sampai kita berbangga, lalu kita lengah, lalai, kemudian kita ada ego di dalam diri kita, timbullah kesombongan, menganggap diri kita lebih hebat, lalu orang lain itu kecil. Apalagi bagi orang-orang yang mempunyai ilmu itu sangat berhati-hati. Karena apa? Kegelinciran itu banyak pada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, orang-orang yang berilmu. Ini yang harus kita jaga hati kita. Kemudian wa yu'khadhu min qawlihi, dan diambil dari perkataan fakun anta ila akhirih, annahu laisa ma'muran bitakdzibin nas, tidaklah orang yang memuji itu akan membuat makmur dengan kedustaannya akan manusia itu. Kemudian al-madihu kadziban, jadi orang-orang yang memuji itu ada kedustaan. Padahal tidak selamanya yang dipuji itu benar. Ada sesuatu di balik apa yang diucapkan atas pujiannya itu, ada sesuatu, ada keinginannya orang yang memuji itu. Oleh karena itu, orang yang memuji, apalagi orang yang memuji kita itu adalah orang yang belum kenal percis kepada kita, lalu dia memuji kepada kita, maka sesungguhnya dia itu adalah memotong lehermu, kata. Itu diibaratkan adalah orang yang memotong leher. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang disebutkan tadi itu adalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lempar mereka itu dengan tanah pada mukanya orang-orang yang selalu memuji itu. Sabda Nabi seperti itu. Wa madahahu hana izin munhiyun anhu, maka hendaknya orang yang dipuji itu ketika itu hendaknya adalah mencegah akan dia itu. Wa kadza law kana madahuhu yurithu indal maduhi ghirratan wa yughlituhu fi nafsi. Kalaulah orang yang memuji itu mewariskan di sisinya itu pujian yang menimbulkan kegairahan, motivasi di dalam dirinya, dan atasnya itu wa alaihi yahmilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman madha indahu rajulan qata'ta ataka sahibika. Apa kata Rasul? Bagi siapa yang memuji
bagi orang yang memuji di sisinya itu seorang laki-laki, qata'ta ataqa sahibi, engkau telah memotong leher sahabatmu. Wa qala, dan lalu Nabi bersabda, iyyakum wal madhu fa innahu azab. Kamu dan orang yang engkau puji itu adalah penyembelihan. Jadi sama, orang yang menyembelih dan disembelih itu adalah orang yang memuji dan yang dipuji itu. Seperti itu diibaratkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, janganlah kita terlalu bangga dengan pujian, karena pujian itu indah memang di mata orang-orang yang disusupi oleh setan. Karena orang yang senang dipuji itu adalah itu setan itu masuk ke lubuk hati, lalu dialah membisikkan hal macam itu, sehingga dia selalu menerima pujian itu dengan senang hati. Lalu dengan kesenangannya ia bergembira ria di hatinya, dengannya itu dia menyebabkan hatinya menjadi sombong. Lalu dengan kesombongan itulah dia meremehkan orang lain, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya perkasa, menganggap dirinya tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang lebih hebat daripadanya, sementara orang lain itu remeh, tidak ada apa-apanya. Itulah sehingga bagaimana orang-orang yang disiksa di api neraka itu karena kesombongan, seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW maupun yang ada di dalam Al-Quran, bahwa sekecil apapun di dalam hatinya terdapat kesombongan, maka dia itu tidak akan masuk surga. Al-mu'minul haqiqi idza madha istihya minallah ayyusna alaihi biwasfi la yashhidu min nafsi. Apabila ia memuji, apabila ia dipuji, ia merasa malu. Itulah orang yang beriman, orang yang mukmin, yang hakiki, yang sebenar-benarnya adalah apabila dia dipuji itu dia malu kepada Allah, bahwa dia tidak pantas terhadap pujian itu, karena hanya Allah lah yang pantas untuk diberikan pujian, karena dia sudah mengetahui siapa, bahwa dia sudah mengetahui dirinya, bahwa dirinya itu sangat tidak pantas dan banyak kesalahan. Hanya kesalahan itu ditutupi oleh Allah, sehingga yang nampak adalah lahiriahnya yang bagus, yang indah. Itulah yang dilihat oleh manusia, dan manusia itu pun memuji dia. Karena itulah bahwa yang terlihat nampak bagus, indah itu sebenarnya adalah Allah menutup kita, bahwa keburukan kita itu sangat banyak, sehingga tidak pantas bagi kita untuk menyandang sebuah pujian. Oleh karena itu, ketika kita dipuji oleh orang lain, maka malulah kepada Allah. Cercalah diri kita bahwa itu tidak pantas bagi diri kita. Kita mohon ampun kepada Allah, lalu kita berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, berilah kebaikan dengan apa yang mereka sangka kepadaku, dan janganlah engkau hukum kami ya Allah, dan aku mohon ampun ya Allah atas apa yang mereka tidak ketahui. Nah, inilah penyakit hati, yaitu senang kita dipuji. Senang sekali orang juga memuji karena ada udang di balik batu, sehingga dia memuji. Walaupun pujian itu juga dilontarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat yang lain, tetapi itu sangat jarang, dan itu karena suatu ketulusan dan suatu kejujuran, kebenaran. Ya, sementara yang terjadi di antara kita di zaman ini adalah pujian kepalsuan saja, hanya sekedar mengambil untuk keuntungan, makanya dia memuji. Dan kita yang dipuji itu sadar bahwa itu sebenarnya dia memotong leher kita. Mudah-mudahan
kita selalu menjaga hati kita untuk jangan terlalu bangga dengan pujian, dan apabila mereka memuji kita, kita kembalikan alhamdulillah, segala puji itu adalah milik Allah, dengan hati yang tulus dan sambil takut kepada Allah bahwasanya kita tidak pantas dipuji, dan kita harus malu kepada Allah bahwa kita selalu maksiat, dan kepantasan daripada pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat pengajian kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya, jika ada yang tidak berkenan atau dia kurang maupun salah, saya mohon ampun kepada Allah. Dan apabila baik yang kita dengar semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته كل حال من الأموال سيدي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيئات. صلى الله ربنا أمد سيد المرسلين